Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon maaf beberapa anak tadi saya japri pagi-pagi langsung kaget. Aduh, ibu pagi-pagi dikasih tantangan, kaget gitu ya. Oke, ternyata kalian lebih memilih Google Meet. Oke, nggak apa-apa ya. Masalahnya kemarin ibu menawarkan ke 11 IPS 3 ya, adik kelas gitu ya. Mau Google Meet atau mau tantangan? Mereka langsung bilang, ibu tantangan aja, ngapain Google Meet? Iya, saya cobakan kelas 12 IPS 1 ternyata lebih memilih Google Meet. Kemudian kelas 12 IPA 5 juga barusan saya cek ternyata lebih memilih Google Meet. Jadi anak 12 itu ternyata hampir IPA, IPS itu semuanya udah jenuh gitu. Oke, kita awali hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan membahas LKPD Bioteknologi 2 ya. Sekali lagi kalau ke kalian yang penting kita have fun saja, senang-senang saja ya. Gak usah dihafalin gak apa-apa, yang penting ujian sekolahnya bisa gitu aja ya. Oke, saya akan share. Sebelumnya mungkin kalian belum nonton video saya yang di belum ya. Oke, kita nonton bareng-bareng aja supaya nanti lebih jelas ya, lebih jelas nanti pertanyaannya. Oke, silakan boleh off cam karena nanti saya full screen ya, jadi semuanya nggak akan kelihatan ya. Saya share screen ya, boleh off cam silakan. Lo kok malah raise hand? Ngajar dulu. Aduh, apa ya? Sebentar ya. Kelihatan nggak di ini layar? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, kita tonton dulu ya. Bisa ya? Kelihatan ya? This Baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi modern. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi modern diantaranya adalah mikrobiologi, ilmu tentang mikroorganisme, ada biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih atau modern. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama penggunaan agen biologi, kemudian menggunakan metode tertentu, dan dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan bioteknologi modern. Kelebihannya adalah hasil dapat diperhitungkan. Kelebihan yang lain adalah dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika. Kemudian perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Kelebihan selanjutnya menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kelemahan atau kekurangan bioteknologi modern. Kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal. Kemudian kelemahan yang lain menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang lain lagi menyebabkan degradasi gen jenis lokal, dan kelemahan yang lain adalah memerlukan teknologi canggih.
serta pengaruh jangka panjang belum diketahui. Oke, sekarang kita bahas tentang rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Produk hasil rekayasa genetika adalah yang pertama tanaman transgenik dan yang kedua adalah hewan transgenik. Kita bahas satu persatu ya. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul, yaitu sifat unggulnya tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Selanjutnya kita bahas tahapan pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama adalah identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Tahap pembuatan yang kedua adalah gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Tahap selanjutnya, cloning gen menggunakan plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA pada bakteri. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Vektor cloning atau plasmid di dalam bakteri ikut berkembang biak dengan bakteri sehingga menjadi banyak. Tahapan selanjutnya adalah apabila gen sudah banyak, maka akan dilakukan transfer gen asing terhadap bagian tumbuhan seperti daun. Selanjutnya, metode transfer inti yaitu transformasi DNA menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan elektroporasi dengan bantuan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas hewan transgenik. Hewan transgenik adalah rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh hewan transgenik. Oke, demikian tadi materi Oke, langsung yang video kedua aja ya. Oke, tentang DNA rekombinan. Jadi nanti langsung kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kakak semua. Sifat baru bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi modern, teknik DNA rekombinan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah teknik DNA rekombinan.
Teknik ini adalah teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik DNA rekombinan akan menghasilkan organisme transgenik. Proses DNA rekombinan terdiri dari yang pertama adalah isolasi DNA, yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA, dan yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, langkah-langkah proses isolasi DNA, yaitu yang pertama isolasi jaringan, yang kedua adalah pelisisan dinding sel dan membran sel, yaitu melisiskan dinding dan membran sel dengan pengerusan atau homogenasi. Yang ketiga adalah pengekstrasian dalam larutan. Kemudian yang keempat adalah purifikasi, yaitu pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya. Dan yang kelima adalah presipitasi, yaitu bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histon, sehingga DNA dapat terlihat jelas. Nah, ini adalah gambar dari teknik isolasi DNA yang terdiri dari isolasi jaringan, kemudian ada pelisisan membran, kemudian ada purifikasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid atau lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sebagai vektor menggunakan enzim ligase. Cara menghafalkannya sama-sama L ya, ligase sebagai lem GNA. Nah, langkah yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan natrium klorida NaCl atau melalui elektroporasi. Nah, ini adalah gambar di mana DNA rekombinan ditempelkan ke dalam plasmid pada bakteri. Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sehingga ikut berkembang biak dan akhirnya memperbanyak diri. Oke, demikian tadi. Oke, sekarang Ibu akan share ya LKPD-nya ya. Terlihatan di layar? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Boleh dibaca oleh Siva nomor 1? Boleh, Bu. Ya. Nomor 1, setelah melihat video, coba kalian ceritakan kembali apa itu tanaman dan hewan transgenik. Jelaskan secara ilmiah. Oke, jadi pelajaran hari ini bukan masalah IPA atau IPS ya, termasuk saya sendiri itu adalah pelajaran imajinasi. Ya, imajinasi banget ya. Jadi udah tingkat tinggi ini ya. Oke. Jadi nggak usah dihafal, cukup kalian mengerti bahwa kita sedang bicara tentang bioteknologi modern ya.
di mana itu digunakan untuk mempermudah hidup kita. Tujuannya adalah itu ya. Nah, kemudian ada kata-kata transgenik ya, transgenik. Oke, ada salah satu yang mau jadi sekretaris atau mau nulis semua? Halo? Ada yang mau jadi sekretaris? Ya? Ya? Halo? Kok nggak ada suara? Salah satu nulis ya. Siva, Bu. i- Saya mau nyiapin dulu alat tulisnya ya, Bu. oh iya iya, siapa ini? Ini Rakil, Bu. Oke. Oh, akhirnya Akil, lampunya udah nyala. Enggak, Bu, belum. Ya Allah, perjuangan banget. Oke deh, dan sebentar kok Akil ya. Sebentar, kita Iya, paling Bu. cuma 15 menit. Oke. Nah, nomor satu ini kita ngomongin tentang transgenik. Jadi trans itu kan perpindahan ya, gen. Jadi intinya ada gen yang berpindah. Misalnya gini, kalau kita punya imajinasi gimana ya rasanya kalau kita beli buah semangka tapi rasanya duren gitu. Nah, itu imajinasi kayak gitu tuh kalau sama yang tertantang gitu ya, itu akan diwujudkan gitu. Misalnya gimana ya cara bikin durian tanpa nggak duri gitu. Jadi apa? Polosan gitu. Ya, ya. Jadi, nah di sini bedanya untuk tanaman apa? Tanaman transgenik itu kalau kita ngeliat tadi di video ibu ya, tanaman ini teh rada, nah itu dia. Akil, boleh. Ini pennya ibu rada bermasalah. Ini kayaknya bukan rada lagi nih, bermasalah nih. Boleh sama ibu didiktekan? Oh iya, Ibu. Tunggu sebentar ya, Bu. Oke, sip. Ini aduh gimana ya? Nah, mungkin baterainya kali. Baterainya harus diganti. Sudah, Akil? Maaf, ini LKPD nomor 1 apa nomor 2 ya, Bu? LKPD Bioteknologi 2 nomor 1. Nomor 1. Ya, nomor 1. Perbedaan tanaman transgenik dengan hewan transgenik. Sekarang kita ngomongin tanaman transgeniknya dulu. Ya, kalau berdasarkan dari video ibu, tanaman yang mengalami perubahan genetik. Coba. Oh, ini ada bisa ya. Alhamdulillah. Tanaman transgenik ya. Boleh langsung bareng aja nggak apa-apa. Tanaman yang mengalami perubahan, tanaman yang mengalami perubahan genetik. Oke. Nah, kira-kira tujuannya apa ya? Kenapa kita bisa rubah-rubah? Kalau buat tanaman. Tanaman itu misalnya buah gitu ya. Supaya apa? Kira-kira apa? Masalah-masalah yang dihadapi oleh petani buah itu apa ya kira-kira? Atau penjual buah gitu? Supaya tanamannya gimana? Supaya tanaman apa? Tahan terhadap apa? Tahan hama ya? Tahan hama, terus apa sih tahan kalau biar dijualnya biar agak lamaan, tahan busuk ya? Oh iya. Ya, busuk kan? Kan kalau jualan buah itu emang katanya aturannya bisa 2 kali atau 3 kali lipat harganya dari harga asli atau bahkan 5 kali lipat karena memang tukang buah itu punya resiko untuk menanggung kalau buahnya nggak kebeli semua gitu ya. Jadi misalnya aslinya harganya sekilonya 3.000, wajar sih kalau dia misalnya jual 15.000 gitu. Gitu ya. Iya emang. Lah terus pernah nggak nanya sama tukang buah, kalau ini buahnya nggak kejual terus keburu busuk, mau diapain?
Iya kan? Nah, makanya dia akan mencari yang tahan busuk. Makanya ada sih yang agak nakal-nakal gitu dikasih apa sih? Lilin itu loh. Kayak apel gitu kan? Ya kan? Dikasih ya apa sih namanya? Kayak sebangsa lilin malam gitu yang buat pengawet gitu ya. Jadi nanti kulit buahnya itu tetap bagus gitu. Makanya kita disarankan untuk mencuci buah kalau perlu apa ya? Kalau mau makan sama kulitnya dikerok gitu loh, takutnya nanti ada lilin gitu kan. Nah, atau ya udahlah biar praktis aja kita kupas aja beres kan masalahnya ya. Ya ya. Nah, kalau untuk hewan kira-kira ini apa? Sama kan? Tujuannya untuk apa hewannya? Sama dong ya. Hewan transgenik berarti kira-kira apa ya? Kira-kira apa hewan yang menguntungkan atau punya nilai ekonomi buat kita? Contohnya apa? Sapi. Sapi, oke. Kira-kira kita pengen ngapain si sapi ini teh? Kembang biak. Berkembang biaknya maksudnya yang kita inginkan gimana? Sapinya tuh harus gimana gitu? Hewan mengalami punya apa? Kualitas kan? Kualitasnya gimana? Kalau misalnya dia sapi yang diambil susunya gimana? Susu yang segar, Ini apa? Susu yang? Iya, susu yang segar. Jadi daging limpah, betul dagingnya yang bagus gitu ya. Terus dia gemuk banyak gitu ya nanti dagingnya ya. Oke. Jadi hewan mengalami perubahan. Ini kecoret sendiri malah ya. Perubahan genetik sama untuk menghasilkan ya tadi ya untuk menghasilkan biasanya kan kalau yang hewan pasti yang diternak ya untuk menghasilkan apa kualitas ya kualitas ternak ya yang baik gitu kan ya kan misalnya susu banyak dagingnya tadi itu terus kemudian kalau ayam gimana ayam misalnya jadi gak usah lama-lama udah bisa dipanen gitu kan. Nah itu adalah hewan transgenik gitu. Nah kira-kira kalau dari yang ibu ceritakan barusan, kira-kira ada nggak dampak negatif dari tanaman transgenik dan hewan transgenik? Kayak misalnya karena semua hewan atau pada jenis sapi itu semua hewannya dirubah gen-gennya itu menyebabkan gimana? Atau mungkin semua tanaman misalnya gini durian itu tadi kita rubah supaya tidak berduri berarti jadi nggak ada durian ya kan benar nggak? Ya jadi ke kira-kira dampak negatifnya apa tuh dari kita ngutak-ngatik gennya si hewan sama tanaman kira-kira apa berdampak pada ya jadi sampai nanti suatu ketika kita kan tadi durian kita rubah jadi nggak ada durinya. Nanti kita nggak ke anak cucu kita gimana? Tahu durian nggak? Nggak, adanya polosan gitu. Ya jadi betul tadi merubah rasa, merubah nama, merubah spesies ya kan? Nah nanti suatu ketika anak cucu kita nggak ngerti kalau ada tuh yang namanya durian gitu misalnya. Kalau kita saking saking ngerinya untuk merubah semua hewan dan tanaman yang kita butuhkan itu sesuai dengan keinginan kita. Jelas ya? Jadi memunahkan spesies ya, menjadi punah spesies. Oke, nomor 2 boleh dibaca sama Salma? Boleh? Nomor 2 soalnya aja. Salma ada? Salma? Oh mungkin ini ya, nggak online ya. Salma ada? Atau boleh dibaca oleh ini siapa? Anggun? boleh. Nomor 2 silakan Gun. Coba kalian ceritakan dengan kata-kata kalian tentang teknik DNA rekombinan. Iya, ini langsung saya ceritakan saja ya.
Karena ibu juga sendiri hanya cerita ya, belum pernah melakukan. Oke. Jadi DNA rekombinan itu adalah suatu teknik ya, memindahkan atau memperbanyak gen ya. Yang kita gunakan itu yang harus kalian pahami. Kalian tahu bakteri kan? Iya, walaupun belum pernah lihat ya, cuma lihat di gambar, oke ya, kayak ini bakteri. Nah ini ada bakteri ya, bakteri, oke, namanya adalah bakteri E. coli, Escherichia coli atau disingkat E. coli. Nah, bakteri E. coli ini ya, kalau di dalam tubuh manusia ini adalah bakteri sahabat kita, di mana karena jasa bakteri E. coli ini maka kita bisa membentuk feses sebagus itu. Tahu feses? Tahu? Beol. Ya, jelas ya. Jadi kalau bakteri E. coli yang ada di usus besar kita pundung, maka kita bisa mencret gitu. Ya. Jadi fesesnya jadi berantakan gitu loh ya. Nah, kalau di luar dari tubuh manusia, bakteri E. coli ini ternyata bisa dijadikan sebagai vektor. Nah, ini sebagai vektor. Vektor itu nama lainnya tempat gitu ya. Tempat perkembangbiakan. Nah, vektor. Kenapa dia digunakan sebagai vektor? Karena dia punya ini. Nah, ini ya, ini namanya adalah plasmid. Plasmid. Nah, plasmid ini adalah lingkaran DNA. Lingkaran DNA. Oke, ya. Saya besarkan di sini ya plasmidnya. Nah, ini plasmidnya. Ya, ini plasmidnya. Nah, begini plasmidnya, lingkaran DNA. Nah, ini digunakan untuk apa sih? Untuk membanyakkan atau memperbanyak gen yang kita inginkan. Nah, misalnya, jadi kalian membayangkannya DNA itu bukan bentukan padat ya. DNA itu cairan. Kebayang ya, DNA cairan. Nah, ini nanti kalian orang yang akan memperbanyak gen itu ditaruh di plasmid, dia kan butuh gunting ya. Nah, di sini nih ya, guntingnya di sini ya. Guntingnya itu namanya enzim. Enzim itu cairan juga ya. Jadi cairan dipotong sama cairan, kebayang ya? Pusing. Ya, enzim endonuklease restriksi. Nah, gini. Enzim endonuklease restriksi. Ini dijadikan sebagai memotong atau sebagai gunting DNA. Gunting DNA. Oke ya. Jadi namanya yang sebagai gunting DNA itu namanya endonuklease restriksi. Nah, tujuannya apa, fungsinya untuk menggunting. Nah, misalnya gini nih. Ada orang yang kena diabetes mellitus, tahu nggak orang penyakit diabetes mellitus itu kenapa orang itu? Kelebihan kadar gula. Oke, jadi kadar gula dalam darahnya tuh sangat tinggi. Karena apa? Karena dia tidak atau kurang mempunyai hormon namanya hormon insulin. Jelas ya. Jadi hormon insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Nah, kalau kita ingin memperbanyak hormon insulin, itu caranya kita ambil DNA hormon insulin, dipotongnya pakai apa ini? Endonuklease restriksi. Nah, setelah dipotong atau setelah diambil gen insulinnya, kita tempelkan di sini. Nah, di plasmid. Nempelnya itu pakai namanya enzim ligase. Ligase. Jadi ligase ini adalah sama-sama depannya L, lem. Lemnya DNA atau untuk menempelkan DNA. Nah, setelah si insulin ini ditempelkan di plasmid ya, maka si bakteri ini kan akan membelah ya. Dan ada yang melakukan penelitian bahwa 1 jam ya, 1 jam tuh 60 menit, itu bakteri itu membelah itu 2⁻⁷.
Kebayang nggak kalau kita menjatuhkan makanan di lantai gitu ya, kemudian kita bilang, aduh belum 5 menit gitu ya. Kebayang nggak sama kalian? Itu 5 menit itu berapa bakteri yang sudah berkembang biak di situ ya. Itu baru bakteri, belum virus ya. Jadi intinya DNA. Nah, nanti setelah insulin ini ditempelkan di plasmid ya, si plasmid ini kan bakterinya mengalami pembelahan ini ya. Nah, habis itu selama berapa jam gitu kan jadi banyak ya. Nah, kalau banyak berarti kita bisa panen. Panennya gimana? Ya dipotong ini apanya? Insulinnya. Nah, makanya cairan insulinnya itu mahal. Yang buat suntik insulin orang diabetes itu mahal. Kenapa? Ya salah satu prosesnya seperti ini gitu. Bisa kebayang nggak? Kebayang aja, kebayang bisa? Oke, Akhil udah selesai nulisnya? Belum Ibu, bentar maaf. Oke, sip. Mau di screenshot boleh sih, cuman yang jelas pokoknya beres aja, Akhil. Boleh di skip dulu. Oke, sip. Sudah ya? Udah? Soalnya Ibu harus pindah ke IPA 5. Iya Bu, sudah. Oke, sip ya. Ibu stop share ya. Oke, kita kita on cam, kita mau foto. Boleh minta tolong ke siapa? Siva untuk menuliskan siapa aja yang datang hari ini ya. Di screenshot boleh, nanti dikirim langsung ke grup ya. Di screenshot aja langsung dikirim ke grup ya. Oke. Ayo dong, Akhil bisa on cam dulu. Oh, Tina sakit ya. Rani, Naufal. Naufal ada yang ganteng. Ayo Naufal, kemudian Hanum, Ama. Tadi kayaknya nggak denger ya. Oke, Naufal. Waduh. Naufal, geng kamu mana Naufal? Waduh, dibuka dulu. Naufal, geng kamu kemana? Geng gong. Gengnya kemana nih gengnya nih? Ibu. Nggak tahu, Bu. Oh, gimana? Milihnya Google Meet tapi nggak ada. Oke, ya kita foto ya. Oke, gaya yang satu. Kirana bisa on cam, Silmi. Hanum hilang lagi. Iya, lagi nggak baru bangun. Oke deh, nggak apa-apa, ada foto cantiknya Kirana, tenang aja. Neng Siti bisa on cam. Silmi mah ada fotonya, tapi kalau bisa mah yang asli. Bunga, keren. Bunga, kamu mau kemana? Oke deh, keren. Oke, sebentar ya Bunga ya. Oke, Hanum udah. Rani. Oke, sambil menunggu takutnya ini Bunga. Oke, Rani belum ya? Oke. Ya, oke, Akhil udah. Ya, gaya 1, 2, 3. Ya, bentar. Ya, baru satu di antara 4. Oke, gaya yang kedua sambil menunggu yang lainnya mau on cam. Ngilang lagi Hanum sama Rani. Mana Rani belum? Ayo ya, 1, 2, 3. Ya. Masih nunggu. Bentar. Kok gagal sih? Bentar ya, yang kedua gagal. Ulangi deh. 1, 2, 3. Ya, Hanumnya ngilang. Nah, baru 2. Ya, gaya lain. 1, 2, 3. Ya. Anggun, kenapa Anggun? Oke, saya mau minta satu orang ngomong ya. Pengen dengar suaranya siapa ya? Dewi kali, Dewi. Dewi, bagaimana perasaan Dewi online lagi nih pembelajaran? Gak enak Ibu. Kenapa nggak enak? Uang jajan nggak ada ya? Ya, berkurang uang Oh ya, uang jajannya. jajan berkurang. Oke, kata Dewi. Kalau menurut Salma apa, Mak? Sama Ibu. Sama. Sama ya. Sama uang jajannya atau sama nggak enaknya nih?
Kalau menurut apa? Anggun. Sama ibu gak asik. Enggak asik. Nggak. Iya, enggak asik ya. Oke. Ya, Naufal jadi kayak gitu ya. Kemana Naufal? Naufal, menurut Naufal gimana? Kok Naufal bisa ini ikut Google Meet sedangkan yang lainnya nggak ada? Yang cowok. Ini Bu, Ya, gimana? Naufal enak nggak daring? biasa ya Bu. Ah, biasa aja. Sama aja. Aduh, Beda aduh. sih. Beda Bu. Oh, berarti kalau Naufal nggak ngaruh sama uang jajan ya, jadi biasa aja ya, Naufal? Sama nggak ada uang jajan. Oh, sama nggak ada uang jajan. Kalau Akil, gimana Kil? Kayaknya seneng daring. Aku enggak, makasih. Oh, kenapa Kil? Banyak, kalau daring tuh banyak malesnya ibu. Iya, mandi nggak jadi pagi gitu ya. Oke, kalau Siva gimana Pak? Banyak malasnya Bu, sama jadi malah nonton. Nonton TV. Terus kalau tugas gimana? Tugas banyak juga. Tugas banyak ya Bu, ini tugas praktek Ibu dua-duanya ini Bu. Tenang. Makanya main lagi wah. Soalnya setelah ketemu temennya kalau online lagi teh. Oh ya, nggak apa-apa, dikerjakannya nggak apa-apa. Telat juga nilainya sama kok, tetap 100. Tenang. Soalnya kan kalian belum ada kabar nih ya kapan ujiannya. Jadi kayaknya kita Maret masih kali ya. Biasanya sih kalau tahun kemarin kalian Maret udah ujian gitu. Jadi ini nggak ada kabar apapun. Jadi ibu mau ngasih terus belum disuruh bikin soal lagi ya. Gimana mau nge-share soal gitu, ngerti nggak? Ya kan? Ya. Jadi untuk tugas ibu sebenarnya kita LKPD-nya 2 lagi nih. 2 lagi gampang sih, mungkin minggu depan bisa dijadiin 1, dua-duanya itu. Kemudian habis itu ya harusnya ini ngapalin soal-soal dari ibu gitu. Nah kalau praktikumnya boleh lah nanti bulan Maret, nggak apa-apa kalau pas ketemu aja. Gitu ya. Ya, lagian intinya gini sih, kamu mengerjakan ada tanggung jawab untuk mengerjakan gitu. Mau terlambat juga tetap aja kan nilainya 100 ya. Kalau nggak mengerjakan baru 0 gitu. Jadi ibu selalu mengapresiasi apa yang kamu sudah lakukan gitu ya. Walaupun terlambat nggak apa-apa. Nanti kalian akan merasakan pas kuliah. Hati-hati. Nanti kalian akan bandingkan kalau pas kuliah bisa jadi dosen tidak menerima keterlambatan gitu ya. Oke ya, jelas ya. Jadi nggak apa-apa, Sifat tenang aja. Saya tidak menuntut dan saya tidak japri, tenang aja. Ya, oke, thank you Akhil, Tina, cepat sembuh ya sayang. Kemudian Anggun, Naufal, terima kasih banget mewakili yang ganteng ya untuk datang Google Meet. Oke, tetap semangat ya. Siva, Dewi, Ama, Kirana, oke ya. Kemudian Neng Siti ya. Oke, mudah-mudahan kita tetap sehat. Kita akhiri pertemuan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih atas semangatnya. Mudah-mudahan kalian yang kemarin daftar SMPTN keterima ya dengan jalur langit ya, dengan jalur langit ya. Perbanyaklah ibadah ya yang kalian sanggup ya. Nggak usah maksa ya. Oke. Kemudian tetap yakin untuk berdoa selalu. Oke ya. Saya harus pindah ke MIPA 5 karena sama seperti kalian, saya kasih tantangan langsung, "Tidak, Bu, tidak." Iya, ternyata anak kelas 12 gitu ya. Oke. Saya minta maaf, wabillahi taufik walhidayah. Oh ya, jangan lupa Akil langsung ditulis, mohon maaf ya. Mohon maaf dan ya, langsung di-upload ya, di apa sih namanya di di grup kelas ya. Jangan di japri, grup kelas ya biar semuanya bisa lihat. Oke. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Ya, oke. Ya, dadah. Yo, saya tutup ya.